Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam persekutuan doa malam pada hari ini, 24 November 2022, dengan saya, Pendeta Nathaniel Valentino. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 11 ayat 16 sampai 19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 354 dengan lembut Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu itu, melalui pembacaan dan pendengaran akan firman Tuhan hari ini. Inilah kami, anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 11 ayat 16 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka ini seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Berkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di era di mana Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus hidup, masyarakat Yahudi mengandalkan kelompok Farisi dan kelompok Saduki sebagai pemimpin mereka. Kelompok Farisi adalah kelompok yang terdiri dari para guru yang berperan memberikan pengajaran dan bimbingan seputar hukum Taurat, hukum yang memelihara masyarakat Yahudi agar tetap bermoral dan beradab. Yang kedua adalah kelompok Saduki. Kelompok Saduki adalah kelompok yang terdiri dari para imam yang berperan menyelenggarakan ritual korban di Bait Allah. Harusnya dengan hadirnya kelompok Farisi dan Saduki, kualitas spiritualitas masyarakat Yahudi lebih bermutu. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Kehadiran mereka hanya membuat masyarakat Yahudi lebih lesu dan berbeban berat. Menurut Yohanes Pembaptis, orang Farisi dan orang Saduki ini ibarat ular beludak yang membawa kematian kepada masyarakat Yahudi. Kelompok Farisi seringkali menghakimi masyarakat Yahudi dengan hukum-hukum Taurat, di mana hal tersebut mengakibatkan munculnya sekat-sekat di masyarakat, mana golongan yang berdosa
dan mana golongan yang suci, mana golongan yang hitam, dan mana golongan yang putih. Tidak jauh berbeda dengan kelompok Farisi, kelompok Saduki seringkali melakukan intrik-intrik licik di bait Allah berkedok ritual korban bakaran, di mana mereka bersekongkol dengan para pedagang hewan korban untuk mendapat keuntungan dari masyarakat Yahudi yang datang ke bait Allah. Sepak terjang kelompok Farisi dan kelompok Saduki ini bukannya berhasil menciptakan suasana yang menghidupkan, tapi justru menciptakan suasana yang mematikan, suasana yang gelap, kelam, dan tanpa harapan. Jika kita perhatikan, sebetulnya kehadiran kelompok Farisi dan Saduki yang seperti itu tidak menjadi satu-satunya faktor yang membuat spiritualitas masyarakat Yahudi merosot. Faktor lainnya yang membuat merosotnya spiritualitas pada masa itu adalah masyarakat Yahudi itu sendiri. Jadi bukan hanya pemimpin yang bobrok, masyarakatnya pun juga ikut bobrok. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi bebal terhadap nasihat-nasihat. Sekalipun nasihat-nasihat itu datang dari tokoh-tokoh alternatif dan inspiratif seperti Yohanes Pembaptis atau Yesus Kristus, yang sudah jelas-jelas mereka bukan berasal dari kelompok Farisi dan Saduki. Yesus menggambarkan masyarakat Yahudi pada saat itu ibarat anak-anak yang sedang bermain drama di pasar. Bagi Yesus, masyarakat Yahudi ini seperti anak yang tidak asik, tidak seru. Karena ketika mereka diberi pesan untuk bermain drama di pasar, mereka tidak memerankannya. Ketika mereka diberi peran untuk menari saat seruling berbunyi dalam drama pesta-pestaan, mereka malah diam, tidak menari. Ketika mereka diberi peran untuk berpura-pura menangis dalam drama perkabungan, mereka tidak berkabung, padahal kidung perkabungan telah dinyanyikan. Seperti anak-anak yang tidak memainkan perannya dalam permainan drama, padahal sudah diberi peran dan sudah diajak bermain. Begitulah masyarakat Yahudi saat itu. Mereka adalah orang yang bebal, tidak mau mendengarkan. Padahal di tengah-tengah mereka hadir tokoh-tokoh alternatif yang menasihati mereka selain kelompok Farisi dan Saduki. Ada Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan. Ada Yesus Kristus yang berkhotbah tentang Injil Kerajaan Allah, menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat ke kota-kota. Mereka malah menuduh Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus yang aneh-aneh. Yohanes yang hidup mengisolasi diri dari dunia dengan menawarkan gaya hidup kudus, dianggap orang kerasukan setan. Yesus Kristus yang hidup membuka diri kepada dunia dengan menawarkan gaya hidup persahabatan, dituduh preman dan pemabuk karena makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Sudah terkasih, sebetulnya sikap hidup yang terus menentang inilah yang bisa berdampak buruk bagi pertumbuhan spiritualitas masyarakat Yahudi dan rohaniwan Yahudi ke depannya. Yesus menasihati mereka agar mereka membuka ruang dalam hati dan pikiran mereka sedikit saja untuk mampir sejenak kepada Yesus. Di dalam Matius 11 ayat 29, Yesus berkata, "Jiwamu akan mendapat ketenangan." Kata ketenangan diterjemahkan dari kata Yunani, anupausis, yang dapat diterjemahkan pula rekreasi. Jadi Yesus mengajak masyarakat Yahudi untuk berhenti terus-menerus menentang dan membiarkan diri mereka rekreasi sejenak dengan menghampiri Yesus dan belajar darinya. Dengan kata lain, Yesus mengajak masyarakat Yahudi untuk melepaskan ego mereka, melepaskan keakuan mereka. Mereka bersedia mengosongkan diri sejenak dan menghampiri Yesus untuk menyelami bagaimana cara Yesus melihat, mendengar, merasa, dan berpikir tentang dunia ini. Dengan melakukan hal tersebut, masyarakat Yahudi dan rohaniwan Yahudi setidaknya akan menemukan hikmat yang akan menuntun mereka pada pertumbuhan spiritualitas. Inilah yang menjadi sabda Tuhan bagi kita hari ini. Kita membuka diri untuk rekreasi. Rekreasi di sini bukanlah semata-mata pergi ke tempat-tempat wisata, tetapi rekreasi dalam pengertian spiritual. Rekreasi yang pertama adalah kosongkan diri kita dan cobalah untuk menyelami hati dan pikiran Allah melalui
doa-doa. Lakukanlah itu dalam ketenangan dan kesunyian, seperti Yesus di dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita hidup dalam dunia yang riuh dan ramai, yang mendistorsi atau mengganggu kita dalam berkomunikasi dengan Allah. Ketenangan dan kesunyian membantu kita memfokuskan diri pada Allah. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita diberi waktu oleh Allah untuk melakukan rekreasi rohani, menenangkan diri dan merasakan kedekatan kita dengan Allah dalam kesunyian. Makin intens kita berkomunikasi dengan Allah, makin kita mengerti dan memahami bagaimana hati Allah. Sama seperti relasi kita dengan pasangan kita atau anak kita. Komunikasi yang intens membuat kita mengerti apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh pasangan kita atau anak-anak kita tanpa mereka mengungkapkannya. Rekreasi yang kedua adalah kosongkanlah diri kita dan cobalah untuk menyelami hati dan pikiran sesama. Konflik atau pertentangan yang terjadi di tengah kehidupan sosial kita lebih banyak terjadi karena kesalahpahaman. Kita tidak mengerti apa yang orang lain rasakan dan pikirkan. Jika kita bersedia membuka diri untuk memahami bagaimana orang lain melihat, mendengar, merasa, dan berpikir, kita akan merasakan kehidupan persekutuan yang lebih hangat, dekat, dan harmonis. Kita merasa bahwa kebenaran yang kita pegang ini sudah paling luhur. Kita menutup diri kita untuk mendengarkan orang lain. Padahal dengan menyelami pikiran dan perasaan orang lain, kita bisa mengerti gambaran yang utuh mengenai suatu hal. Seperti ilustrasi orang buta yang menyentuh seekor gajah. Saudara terkasih, gereja Reform atau gereja reformasi memiliki sebuah moto, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei, atau yang diterjemahkan, gereja yang telah terreformasi harus terus bereformasi sesuai dengan firman Tuhan. Reformasi terjadi karena kesediaan melawan pemikiran-pemikiran yang kaku dan statis. Dengan melakukan penyelaman pada pemikiran-pemikiran baru, kita bisa semakin menemukan apa yang menjadi kehendak Allah yang dinyatakan melalui sesama kita. Saudara terkasih, marilah kita mencoba untuk membuka diri kita dengan melakukan rekreasi rohani, menyelami hati Allah dan menyelami hati sesama kita. Penentangan hanya akan menciptakan kehidupan yang statis dan mandek. Keterbukaan akan menciptakan kehidupan yang dinamis dan kreatif. Selamat melakukan rekreasi rohani. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur di dalam persekutuan doa malam pada hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali agar kami bersedia untuk melakukan rekreasi rohani. Yang pertama, kami membangun kedekatan dengan Allah melalui doa-doa kami, melalui ketenangan dan kesunyian. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami agar melalui doa-doa yang kami panjatkan itu, kami semakin dekat dengan Engkau. Kami semakin memahami apa yang menjadi kehendak-Mu itu, sehingga kami tahu harus berbuat apa di tengah kehidupan kami sehari-hari. Engkau juga mengingatkan kami Tuhan, agar kami membuka diri kepada pemikiran, perasaan, dan apa yang dilihat oleh sesama kami. Karena dengan mengerti apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain, kami akan sanggup untuk menempatkan diri kami dan bersikap yang tepat di hadapan mereka. Kami percaya bahwa dengan keterbukaan hati dan pikiran kepada sesama kami akan memperoleh hikmat yang luar biasa yang datang dari Tuhan sendiri melalui sesama kami. Kami percaya Tuhan bahwa keterbukaan itu akan membawa kami semakin lebih baik dari hari ke
sehari. Jangan biarkanlah kami puas dengan apa yang ada saat ini. Jangan biarkan kami tinggal dalam zona nyaman terus-menerus dan kami berada di dalam keadaan statis. Tetapi biarlah kami terus didorong karena keterbukaan kami untuk melihat hal-hal baru dan mengembangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dan penyertaan-Mu dari pagi sampai hari ini. Kami percaya apa yang kami kerjakan itu akan memberkati sesama kami. Jikalau pada hari ini perbuatan dan perkataan kami melukai sesama kami, ampunilah kami Tuhan. Jangan biarkan relasi kami rusak dengan sesama kami. Jangan biarkan kami menumbuhkan kepahitan di hati sesama kami. Ampunilah kami. Dan kami percaya mereka pun juga akan terbuka untuk mengampuni kami. Untuk segala perkataan dan perbuatan kami yang mungkin tidak kami sadari melukai mereka. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Hari ini kami mau menutup aktivitas kami melalui doa ini. Dan kami percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi kami dalam istirahat kami. Sehingga esok hari kami dapat melanjutkan karya-karya Tuhan melalui keseharian kami. Dan kami percaya apapun yang kami kerjakan itu akan mendatangkan sukacita bagi sesama kami dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa malam pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di persekutuan doa malam di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.